semua, perkenalkan nama saya Priscilla Mendoka. Saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Kelabat Manado. Saat ini saya akan memberikan promosi kesehatan atau edukasi kesehatan tentang bagaimana supaya kita dapat mencegah atau mengobati penyakit meningitis. Nah guys, berdasarkan data kesehatan Kementerian tahun 2011, didapatkan bahwa jumlah kasus meningitis pada laki-laki terjadi sebanyak lebih dari 12.000 dan pada wanita terdapat juga lebih dari 7.000. Nah, dalam setahun terakhir diperkirakan lebih dari 1.000 pasien ini dapat meninggal karena penyakit meningitis di Indonesia. Nah, meningitis sendiri ini merupakan salah satu peradangan atau inflamasi yang terjadi pada selaput otak kita, yang dimana infeksi ini disebabkan oleh virus, bakteri, fungi maupun parasit. Nah, ini dapat menyerang selaput atau lapisan otak kita dan sumsum tulang belakang yang disebut lapisan meningen, di mana lapisan meningen ini merupakan fungsi yang melindungi otak kita supaya terhindar dari cedera dan infeksi yang ada. Nah, apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit meningitis ini? Yaitu salah satunya cara mencegah terjadinya meningitis ini yaitu dengan kita melakukan vaksinasi. Apa sih vaksin meningitis ini? Jadi vaksin meningitis ini adalah vaksin yang mengandung antigen, di mana antigen ini dapat merangsang sistem kekebalan tubuh kita dan supaya itu dapat membentuk antibodi supaya dapat melawan bakteri penyebab meningitis ini. Nah, ada dua jenis vaksin yang dapat kita berikan untuk dapat mencegah meningitis ini, yaitu vaksin Men-A-CWY dan juga vaksin Men-B, di mana ini vaksin ini supaya dapat melindungi dari penyakit, contohnya salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitidis. Dan juga ada vaksin yang lainnya yaitu vaksin BCG, di mana vaksin ini diberikan untuk anak-anak dan bayi. Ini dapat mencegah penyakit meningitis yang disebabkan oleh meningitis tuberkulosis. Nah, untuk vaksin Men-A-CWY dan Men-B ini dapat disarankan mulai diberikan pada usia 11-12 tahun dan dengan suntikan boosternya pada usia 16-18 tahun. Nah, selain itu juga remaja dan orang dewasa muda yang berusia 16-18 tahun ini juga bisa divaksin Men-B. Nah, khususnya jika mereka yang tinggal di daerah dengan kasus meningitis yang masih tinggi, contohnya di daerah epidemi. Menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, vaksinasi meningitis ini umumnya tidak memiliki efek samping yang serius. Namun, kebanyakan setelah disuntik vaksinasi meningitis ini, pada bagian tubuh yang dialami atau disuntik ini dapat mengalami kemerahan, nyeri, dan juga bengkak. Dan juga reaksi tersebut dapat muncul pada hari pertama penyuntikan sampai hari ketiga setelah imunisasi ini. Namun juga pada anak-anak saat disuntik vaksinasi meningitis ini, efek samping dari vaksinasi ini yaitu biasanya anak-anak itu akan demam dan juga sedikit mudah marah selama 1-3 hari setelah disuntik vaksin ini. Pertanyaannya, apakah orang yang sudah divaksin pasti tidak akan terserang meningitis atau terhindar dari meningitis? Nah, dalam pemberian vaksin ini memang mampu menurunkan resiko seseorang untuk terserang meningitis ini. Namun, meski demikian, bukan berarti orang yang sudah divaksin sama sekali tidak dapat terserang penyakit meningitis ini. Nah, mereka bisa saja terserang penyakit meningitis dari bakteri lain yang tidak dilindungi oleh vaksin ini. Contohnya, kuman penyebab TBC atau tuberkulosis. Oleh karena itu, untuk mencegah penyakit meningitis ini, kita juga tetap dianjurkan untuk menjalani hidup sehat, yaitu seperti kita rajin atau rutin mencuci tangan kita, kemudian kita selalu memakai masker ketika kita berpergian atau juga ketika kita mengunjungi orang yang sedang sakit, dan juga kita harus menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap kuat. Sekian
pelajaran atau pendidikan kesehatan tentang bagaimana untuk kita dapat mencegah penyakit meningitis itu sendiri. Nah, kiranya ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, mari kita untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 supaya tetap selalu mematuhi protokol kesehatan, menjaga iman dan imun kita supaya tetap sehat. Terima kasih, God bless.